Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bunda akan menjelaskan subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, masih pada tema 2. Muatan yang akan kita bahas hari ini adalah muatan bahasa Indonesia dan PPKN, pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Mari sama-sama kita simak videonya. Nah, anak-anak bisa buka halaman 73, pembelajaran keempat. Kamu pasti sudah sering mendengar kata cerita. Sebuah cerita dapat kita baca atau kita dengarkan. Ada cara untuk memahami isi cerita. Cara itu adalah menyimak dengan baik. Mari berlatih cara memahami isi cerita. Makanan dan minuman di kantin sekolah. Jam istirahat tiba. Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan bakso dan es jeruk. Lani memesan mie ayam dan es jeruk. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Bekal milik Deli adalah nasi goreng dan telur. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Nah, berdasarkan cerita tersebut, kelompokkan benda-benda sesuai wujudnya. Tuliskan dalam tabel berikut. Untuk menulis nama bendanya, kalian bisa lihat pada gambar. Di gambar itu ada meja, ada tempat bekal, ada gelas ya. Nah, kalian boleh sebutkan ya. Boleh disebutkan lebih dari 5. Oke, contoh dari Bunda, misalkan meja. Meja ini bentuknya apa? Padat. Oke, terus ada mangkok. Mangkok ini bentuknya padat juga. Lalu ada piring. Piring bentuknya padat juga. Dan ada gelas bentuknya padat. Nah, coba kalian sebutkan benda-benda yang lainnya. Oke, setelah itu buatlah kalimat menggunakan kosakata berikut. Ada makan, minuman, membeli, memesan, dan membayar. Yang pertama ada makan. Di sini Bunda membuat kalimat Rina ingin makan masakan tradisional. Ya, di situ ada kata makan. Jangan lupa untuk menulis kalimat dengan mengakhirinya menggunakan titik, tanda titik. Ya, dan mengawali kalimat dengan huruf kapital. Selanjutnya minum. Joni tidak minum es jeruk. Nah, selanjutnya membeli. Ibu membeli boneka untuk Rani. Ya, penulisan nama dengan menggunakan huruf kapital atau huruf yang besar ya. Oke, yang keempat, memesan. Saya ingin memesan 3 es krim. Oke, yang kelima, membayar. Rio membayar mainan itu dengan uang Rp5.000. Oke, selanjutnya coba kalian buka bukunya halaman 80. Mari kita sama-sama membaca teks berikut. Mengamati benda-benda di sekolah. Lani diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Lani dan kelompoknya pergi ke perpustakaan. Di sana mereka menemukan banyak benda. Ada globe, ya. Globe itu yang ini, Nak. Nah, bola dunia namanya globe. Ya, bola dunia berisi peta-peta dunia. Ya, daerah-daerah dan kota-kota, negara-negara yang ada di dunia ini. Jam dinding. Nah, ini ada jam dinding. Lalu ada meja, ada kursi, ya, rak buku yang tertata rapi di sana, ya. Di sana juga ada hiasan dinding berupa lukisan. Nah, yang ada di bawah jam ya. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Catatan ini sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Setelah mendaftar semua benda, mereka juga menulis ciri-ciri benda tersebut, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda tersebut. Nah, saat membaca cerita, kamu harus bisa memahami isinya ya. Memahami isi cerita akan lebih mudah jika kamu banyak tahu arti kosakata di dalamnya. Selain itu, rumus menjawab
Adik Simba juga dapat membantu memahami isi cerita. Apa sih itu adik Simba? Ada yang masih ingat? Ya, adik Simba adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa untuk menanyakan sesuatu benda. Di mana digunakan untuk menanyakan tempatnya. Nah, sedangkan kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang, ya. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, dan bagaimana digunakan untuk menanyakan sebuah proses, ya. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-temannya? Ini ada pada paragraf pertama. Lani dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Mereka diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Jadi apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-temannya? Ya, membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Di mana mereka melakukan pengamatan? Nah, di sini masih ada pada teks paragraf yang pertama ya. Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Jadi di mana? Di perpustakaan. Oke, yang ketiga, siapa saja yang bertugas mengamati benda-benda di sekolah? Nah, di sini ada pada teks paragraf pertama ya, juga paragraf kedua, yaitu Lani dan kelompoknya atau Lani dan teman-temannya. Yang keempat, mengapa mereka mencatat benda-benda tersebut? Nah, ini ada pada teks paragraf yang ketiga, 1, 2, 3. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Catatan ini sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Jadi untuk apa sih mereka mencatat benda-benda tersebut? Karena catatan tersebut digunakan sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Yang terakhir, nomor 5, bagaimana cara mereka membuat laporan pengamatan? Ini juga ada pada teks yang terakhir ya, paragraf yang ketiga, yang terakhir, yaitu dengan mendaftar semua benda. Mereka juga menuliskan ciri-ciri benda tersebut, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda tersebut. Jadi, caranya dengan mendaftar semua benda yang ada di perpustakaan dan menuliskan ciri-ciri benda tersebut ya, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda tersebut. Oke anak-anak, sekarang kalian boleh buka bukunya halaman 83 sampai dengan 84. Kita masih pada muatan bahasa Indonesia ya. Mari kita sama-sama baca teks yang ada di halaman 83. Kegiatan futsal. Made mengikuti futsal sebagai kegiatan tambahan di sekolah. Ya, Made dan teman-temannya berlatih setiap hari Jumat sore. Futsal mirip dengan sepak bola, hanya saja jumlah pemain futsal lebih sedikit dibandingkan sepak bola. Pemain futsal 5 orang sudah termasuk penjaga gawang. Begitupun dengan ukuran lapangan. Lapangan futsal lebih kecil. Lama bermain futsal berbeda dengan sepak bola. Dalam olahraga futsal, lama waktu bermain adalah 2 kali 20 menit. Akan tetapi, aturan dalam permainan futsal umumnya sama dengan sepak bola. Made dan teman-temannya selalu bersemangat saat latihan. Mereka juga sering mengikuti pertandingan dan mendapat juara. Nah, coba sekarang anak-anak cari arti kata-kata berikut. Ada futsal, kegiatan, hobi, durasi, dan lapangan. Jadi, arti kata futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Ya. Lalu apa pengertian dari kegiatan? Pengertian dari kosakata kegiatan adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Yang ketiga, hobi. Apa itu arti kosakata hobi? Hobi adalah kegiatan yang digemari pada waktu luang. Yang keempat ada durasi. Durasi adalah lamanya waktu sesuatu berlangsung, ya. Yang kelima ada lapangan. Nah, ini lapangan sudah kita cari ya saat Zoom. Ya, lapangan adalah tempat yang luas untuk olahraga, bertanding, maupun aktivitas lainnya. Ya.
Dari kata-kata ini kalian bisa buat kalimat menggunakan kata-kata di atas. Selanjutnya, anak-anak bisa buka bukunya halaman 66. Nina dan Made pergi ke sekolah setiap hari. Mereka memakai pakaian seragam sekolah. Memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah. Seragam sekolah terdiri atas baju, rok, atau celana, dasi, topi, ikat pinggang, dan sepatu berwarna hitam. Mereka berseragam sekolah dengan rapi. Nah, sekarang muatan yang kita pelajari adalah muatan PPKN ya, Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Coba amati gambar di bawah ini dengan cermat, lalu tulis nama perlengkapan seragam sekolah yang ditunjuk. Nah, yang pertama ini dia menunjuk apa? Menunjuk topi. Kalau yang kedua ini dia menunjuk apa? Menunjuk baju ya, dengan atributnya. Oke. Yang ketiga menunjuk rok. Dan yang keempat menunjuk kaos kaki. Ya, jadi rok ini juga bisa celana ya, untuk laki-laki dan rok untuk perempuan. Selanjutnya ini menunjuk dasi. Ya. Selanjutnya ini menunjuk ikat pinggang. Dan yang terakhir menunjuk sepatu berwarna hitam. Tidak boleh warna-warni ya. Nah, coba sekarang kalian buka halaman 67 dan isilah kotak berikut sesuai jadwal yang ada di sekolahmu. Seragam merah putih biasanya dikenakan pada hari Senin ya. Biasanya di sekolah Bunda menggunakan seragam putih-putih saat hari Senin. Nah, untuk seragam pramuka ini dipakai pada hari Kamis ya. Jadi ingat jangan sampai tertukar. Selanjutnya seragam olahraga ya, di sekolah Bunda seragam olahraganya menyesuaikan jam pelajaran olahraga. Karena kita jam pelajaran olahraganya hari Jumat, maka seragam olahraga dipakai pada hari Jumat. Oke, baik. Selanjutnya kita buka halaman 79. Masih pada muatan PPKN. Setiap hari Senin pagi, siswa SD Pelangi melaksanakan upacara bendera. Saat upacara, siswa harus mentaati tata tertib upacara bendera. Tata tertib upacara bendera antara lain berbaris di lapangan dengan rapi. Siswa juga harus memakai seragam sekolah lengkap. Selain itu, siswa tidak boleh mengobrol dan bercanda. Seluruh siswa melaksanakan upacara bendera dengan tekun dan disiplin. Apa saja sih tata tertib upacara di sekolahmu? Sama saja ya, seperti yang sudah disebutkan dalam teks ini. Ya. Ada berpakaian dengan rapi, berdiri rapi dalam barisan, datang tepat waktu, mengikuti upacara dari awal sampai akhir, memakai atribut lengkap, tidak ribut atau tidak mengobrol dengan temannya, dan mendengarkan upacara dengan hikmat. Oke, perhatikan gambar berikut. Ceritakan kegiatan yang terdapat dalam gambar. Tuliskan pelanggaran yang dilakukan saat pelaksanaan upacara bendera. Jadi, pelanggaran-pelanggaran saat upacara bendera yang tidak boleh kita lakukan, yaitu seragam dan atribut yang tidak lengkap. Jadi, saat upacara kita harus memakai seragam dan atribut yang lengkap. Ya. Yang kedua, tidak mengikuti upacara dengan khidmat. Nah, kita seharusnya mengikuti upacara dengan khidmat. Ya, kita harus mengikuti upacara dari awal sampai akhir. Yang ketiga, mengobrol dan bercanda. Nah, ini tidak boleh. Saat upacara kita tidak boleh mengobrol dan bercanda dengan teman kita, ya. Jadi harus didengarkan dan diikuti dengan khidmat ya, dari awal sampai dengan akhir. Yang keempat, telat datang upacara. Nah, ini juga tidak boleh ya, telat datang upacara. Kita harus upacara bendera tekun dan disiplin berdasarkan waktunya ya. Jadi tidak boleh telat datang upacara. Walaupun upacaranya virtual juga tidak boleh telat datang upacara.
Oke, anak-anak, coba sekarang buka bukunya halaman 82. Nina adalah siswa yang disiplin. Ia selalu menaati peraturan sekolah. Nina selalu tiba tepat waktu di sekolah. Seragam yang dikenakan Nina selalu rapi dan bersih. Tugas sekolah pun tidak pernah ia kerjakan. Tidak pernah lupa ya ia kerjakan. Nina mendapat banyak manfaat dari menaati peraturan di sekolah. Nina menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Bapak dan ibu guru sangat bangga terhadap sikap Nina. Nina menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Bapak dan ibu guru menjelaskan bahwa aturan sekolah harus ditaati. Aturan yang dilanggar dapat mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Coba tuliskan salah satu aturan yang ada di sekolahmu. Apakah kamu sudah mematuhi aturan tersebut? Apa manfaat yang kamu rasakan? Jadi peraturan di sekolah itu bisa menggunakan seragam yang rapi dan bersih. Yang tadi seperti Nina ya. Yang kedua menggunakan atribut lengkap ya, seragam yang lengkap. Siswa harus bersikap sopan dan santun. Dan yang keempat, siswa berangkat ke sekolah harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Ya. Manfaatnya apa sih kalau kita mematuhi aturan tersebut? Manfaatnya adalah hidup jadi lebih disiplin, terhindar dari hukuman, dan yang ketiga disenangi oleh guru. Ya, yang keempat mempunyai sikap tanggung jawab, dan yang kelima terwujudnya lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan tema 2, subtema 3 dari Bunda ya, dengan muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Semoga apa yang Bunda jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.